Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Aditya. Saya di sini akan mendeskripsikan mengenai aplikasi yang sudah saya buat ini. Aplikasinya bernama Ruang Baca. Ini aplikasi di mana kita bisa membaca sebuah artikel sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya akan mendeskripsikan dari segi tampilan, navigasi maupun tombol atau menu-menu yang ada pada aplikasi ini. Di sini saya menggunakan Expo, jadi saya tinggal scan bar QR code atau klik project pada aplikasi Expo di Android setelah di projectnya di running dari komputer. Oke, kita langsung klik saja. Ini adalah tampilan loading sebelum masuk home atau orang sering sebut splash screen. Ini adalah tampilan home screen atau tampilan utamanya. Di home screen ini berisi headline artikel dari kategori yang ada. Saya tampilkan hanya 4 artikel dan diurutkan berdasarkan artikel yang paling terbaru. Selanjutnya, ketika kita mengklik atau memilih salah satu artikel, maka dia akan terhubung ke halaman detailnya, di mana akan menunjukkan deskripsi dari artikel tersebut. Ketika kita men-touch kategori yang ada di detail artikel, maka akan menuju ke halaman kategori di mana berisi semua artikel sesuai dengan kategori yang kita pilih tadi. Dan icon panah hijau di atas atau tombol back berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dan ketika kita memilih artikel yang lain, actionnya akan sama, dia akan menuju halaman detail artikel yang berisi deskripsi dari artikel tersebut. Kita kembali ke halaman home screen. Icon garis 3 di atas adalah untuk menampilkan drawer menu atau bisa juga diakses dengan swipe dari pojok kiri. Ketika kita memilih menu kategoris, dia akan menuju ke halaman kategoris di mana akan ditampilkan semua kategori yang ada, tampilannya seperti di layar. Di sini kita memilih kategori games, maka semua artikel di kategori games akan ditampilkan. Dan ketika kita memilih salah satu artikel, actionnya sama, dia akan menuju detail artikel tersebut. Kita kembali, kita coba text and science, actionnya sama, dia akan menampilkan semua artikel di kategori text and science. Kita pilih salah satu artikel, menuju detail artikel, kita kembali dan kita pilih sports dan ya actionnya sama, semua artikel di sport tampil. Ini kategori food and travel. Ada beberapa artikel. Kita coba lihat kategori otomotif. Ini artikel-artikel yang ada di kategori otomotif.
Kita kembali ke home screen. Pada tampilan home screen ini juga kita bisa langsung menuju halaman search screen dengan memilih icon search di pojok kanan atas header home screen. Dan ini adalah tampilan search screen-nya. Kita juga bisa mengakses search screen melalui drawer menu dan akan langsung menuju halaman search screen. Seperti yang kita tahu, search ini berfungsi untuk mencari suatu artikel yang sesuai dengan apa yang kita cari. Kita coba cari di sini daftar, maka muncul artikel daftar harga mobil. Dan ketika kita menghapus teks pada kolom search screen, maka artikel di bawah otomatis akan hilang. Dan ketika kita mengetikkan kata asal atau mengetikkan kata yang memang tidak ada yang cocok dengan artikel di database, akan ada tulisan artikel not found. Ini kita mengetikkan game dan ada 2 artikel yang cocok dengan kata game. Kita pilih salah satu artikel, maka dia akan menuju detail artikel tersebut. Ini deskripsinya. Kita kembali. Kita coba ketikkan kata RO. Maka semua artikel yang ada kata RO-nya dia akan muncul di bawah. Kita pilih salah satu artikel, maka dia akan menuju detail artikel tersebut. Ketika dihapus, maka list artikel di bawah akan otomatis hilang. Kita buka drawer menu lagi. Selanjutnya kita ke halaman About Me. Di halaman ini terdapat sedikit informasi tentang saya dan tentang aplikasi ruang baca ini. Mungkin biasanya pada aplikasi ini menjadi halaman About Us mengenai informasi aplikasinya atau para developer atau perusahaan dari pembuat aplikasi tersebut. Kita kembali dan akan menuju home screen kembali. Mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan mengenai tampilannya. Selanjutnya saya akan mendokumentasikan dari segi source code-nya baik dari front end maupun dari back end dan dari database itu sendiri. Oke, kita sudah ada di tampilan source code-nya. Pertama, ini adalah file package.json. Di sini berisi dependencies atau package-package yang saya gunakan di project ini. Bisa dilihat di tampilan. Selanjutnya ke app.js. Nah, di sini adalah tempat untuk memanggil atau tempat untuk running memanggil semua file di app container, atau bisa dibilang ini adalah indeks dari project ini. Selanjutnya kita ke splashscreen.js. Ini adalah splash screen yang tadi tampil di awal sebelum masuk ke home. Ini tampilan source code-nya. Selanjutnya kita akan ke home screen.js-nya. Ini versi 2 sih. Ini adalah tampilan utama yang tampil setelah splash screen, dan ini tampilan dari source code-nya. Bisa dilihat di layar. Setelah itu kita akan ke article screen.js. Nah, ini
yang tampilan details tadi. Ini penampilan dari segi source code-nya. Selanjutnya kita akan ke artikel list screen.js, dan ini tampilan dari segi source code-nya, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya kita ke kategori screen.js, dan ini tampilan dari segi codingnya, bisa dilihat pada layar. Setelah itu kita akan ke about screen.js, dan ini tampilan dari segi source code-nya. Setelah itu lalu ke drawer container.js. Ini drawer menu tadi, dan ini tampilan dari segi source code-nya, bisa kita lihat. Setelah itu kita ke app navigation.js. Nah, di sini adalah tempat menyatukan semua screen yang ada tadi, sehingga masing-masing screen mempunyai navigasinya sendiri dan bisa saling berhubungan melalui navigasi ini. Dan drawer kontainer tadi pun ditulis juga di sini supaya dia bisa muncul. Selanjutnya dari segi backend-nya, dan ini adalah package.json-nya. Ini adalah libraries atau package yang saya gunakan. Saya menggunakan Express.js di sini dengan ORM Sequelize dan MySQL. Selanjutnya kita akan ke index.js. Di sini kita mendeklarasikan Express.js-nya dan memanggil router yang ada pada folder root. Selanjutnya kita ke config.json. Ini adalah file untuk koneksi ke MySQL-nya. Lalu kita ke folder root, ada article.js dan categories.js. Ini root dari artikel, dan ini root dari categories.js-nya, atau bisa ini API-nya. Selanjutnya ke models, ada article.js, categories.js. Ini model nanti kita bisa gunakan di controller. Nah, ini controllernya. Artikel controller.js. Di sini kalau bisa bilang ini adalah query-nya, tapi saya menggunakan Sequelize di sini, dan sehingga tampilannya seperti ini. Dan ini tampilan source code-nya. Lalu ke kategori controller.js. Fungsinya sama, di sini bertindak sebagai query-nya. Ya, kita bisa menselect, update, delete, ataupun insert ke database kita. Setelah itu kita lihat MySQL-nya. Di sini database saya bernama ruang baca. Terdapat tabel articles dan kategoris. Coba kita lihat kategoris. Ada field ID, kategori name, dan foto URL. Selanjutnya ke tabel articles. Di tabel artikel saya punya field ID, artikel ID, kategori ID, title, description, dan foto URL. Kategori ID di sini sebagai foreign key dari tabel kategoris tadi. Dan ini data-data artikel yang sudah saya inputkan sebelumnya. Bisa dilihat pada layar.
cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang mengenakan. Semoga aplikasi atau final project ini dapat memenuhi tugas UAS praktek mobile programming, dan saya sendiri bisa mempelajari mandiri untuk memperdalam mengenai mobile programming ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.